Jadi di sini saya akan mempresentasikan cara menggunakan insert di Word. Bagian saya itu dari cover page sampai 3D models. Baik, langsung saja kita mulai. Cover page ini berguna untuk memberikan sampul di halaman depan. Di sini sudah disediakan oleh Microsoft Word-nya, kita tinggal memilih. Misal saya memilih ini. Nah, di cover page ini kita menuliskan informasi berupa tanggal, terus jenis dokumen, dan informasi lain yang kita butuhkan. Lalu jika ingin menghapus cover page-nya, kita bisa menggunakan remove current cover page dan terhapus. Lalu blank space. Bisa dilihat di sini halamannya ada 3. Kita ingin menambahkan halaman satu lagi atau 2 menggunakan blank space. Kita klik 1 kali untuk menambahkan halaman 1 kali, dan klik 2 kali untuk menambahkan halaman 2 kali. Seperti itu. Lalu untuk page break ini merupakan sekat ya antara halaman satu dan halaman lainnya. Misalnya di sini kita ingin membuat angka 1 berupa angka Romawi di footernya, bisa kita pilih di sini. Misalnya kita pakai yang buat series name ya, bisa kita pilih. Lalu yang di sini kita ingin membuat, nah ini kan berupa footer yang tadi kita pilihkan. Untuk membuat ini berbeda, nanti kita bisa menggunakan page number. Saya kita ingin membuat nanti di sini kita bisa menggantinya menggunakan angka Romawi atau filter-filter lainnya yang kita butuhkan. Itu menggunakan page break untuk membedakan antara halaman satu dengan halaman lainnya. Seperti itu. Lalu ada table. Table ini gunanya untuk ringkas informasi secara terperinci menggunakan tabel-tabel. Nah, baris yang ada oranye-oranye ini ke kanan itu namanya baris, lalu jika ke bawah itu namanya kolom. Saya akan menggunakan baris dan kolomnya itu 2x2 saja. Ya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah background-nya mau warna apa. Gitu. Dan jika ingin menghapusnya tinggal di blok lalu delete. Nah, di sini ada picture. Picture ini bisa menambahkan gambar ya. Bisa kita ingin membuat informasi berupa artikel, terus kita butuhkan gambar, kita bisa menggunakan picture ini. Kita pilih gambar ini, lalu akan terberak seperti ini. Kita juga bisa membuat tulisan yang kita inginkan itu berada di samping gambar menggunakan word text. Nah, kita pilih yang square. Nah, di sini baru bisa. Tuh. Misalnya ya. Lalu jika ingin menggunakan teks di atas gambarnya, kita bisa menggunakan behind text. Oke. Baik, contohnya seperti ini. Cat, ya. Seperti itu. Lalu jika ingin menghapus, tinggal kita pencet gambarnya lalu delete. Nah, selanjutnya ada shapes. Shapes ini kita bisa mengambil sebuah bentuk-bentuk yang kita perlukan untuk membuat Word kita menarik ya. Misalnya ini. Kita ingin membuat kolom, misalnya berupa jenis-jenis kata-kata dalam Perancis ya. Itu bisa menggunakan ini agar lebih menarik. Untuk menghapusnya tinggal diklik saja shapes-nya lalu kita pilih. Lalu ada icon. Icon di sini sudah disediakan oleh Word, kita bisa miliknya. Icon ini merupakan kita bisa tambahkan di Word ya, bebas mau menambahkan ini seberapa saja. Tapi jika kebanyakan itu akan membuat penyimpanan Word-nya semakin banyak dan download dan insert-nya akan makin lama. Jadi saya memilih satu saja ini ya. Lalu akan seperti ini. Dan untuk membuat teksnya di samping, kita bisa menggunakan yang square tadi, ya. Lalu kita bisa menuliskan misalnya di sini jam alarm gitu ya. Seperti itu. Untuk menghapusnya sama, tinggal pencet ikonnya dan delete.
Lalu yang terakhir adalah 3D models. 3D models ini merupakan handphone digital yang kita bisa gerakan secara bebas ya, secara luasa. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin jadi model juga bisa mengambil banyak item ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika semakin banyak item yang kita ambil akan semakin lama downloadnya dan penyimpanannya akan semakin banyak. Ini bisa kita ubah seperti ini. Ini bisa untuk menjelaskan apa saja sih komponen-komponen di keyboard, misalnya di piano, di organ. Ya, sini kita juga bisa memperbesar dengan mengklik kanan mouse, lalu pen and zoom. Nah, maaf di sini ya. Kita menzoomnya dan kita arahkan ke tombol-tombol yang kita mau. Seperti itu. Nah, untuk posisinya juga sama, kita bisa menggunakan square untuk informasi di sampingnya. Misalnya piano. Gitu. Ya, untuk menghapusnya kita bisa mengklik dan delete. Terlihat teks bacaan internet. Dan di sini saya akan mengarahkan menu insert pada Microsoft Word, pada color illustration, smart art, chart, screenshot, kemudian kolom link, yaitu ada display, bookmark, and cross reference. Pertama pada color illustration pada menu insert itu ada smart art. Dan fungsi dari smart art itu sendiri adalah untuk menyisipkan atau masukkan dan juga menampilkan diagram ataupun background pada nomor kerja dokumen Microsoft Word seperti diagram proses, diagram circle, kemudian square view, relationship, matrix, piramid, dan juga ada vector. Di sini adalah contoh diagram-diagram dengan berbagai bentuk macam-macam. Kemudian pada menu chat art itu sendiri, pada Microsoft Document Word itu berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan cat wizard untuk pembuatan grafik di dalam dokumen Microsoft Word. Dan di menu ini terdapat berbagai macam submenu, yaitu ada template, kemudian ada kolom seperti diagram batang dengan berbagai bentuk, ada line, garis, kemudian ada view, bar, area, sketcher, stub, kemudian ada surface, double, dan juga ada radar. Nah, kemudian untuk bagian screenshot ini pada kolom illustration dan screenshot pada Microsoft Word, ini berfungsi untuk mengambil capture gambar di layar komputer Microsoft Word yang disimpan sebagai file. Nah, kemudian pada kolom links itu terdapat hyperlinks, bookmark, cross reference. Nah, ini fungsi dari hyperlink sendiri merupakan salah satu tools pada Microsoft Word yang digunakan untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Fungsi hyperlink ini dapat membuat dokumen menjadi lebih efektif untuk dibaca, karena saat pembaca ingin melihat informasi lain mengenai dokumen pada Microsoft Word ini bisa langsung menuju link tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian langsung saja kemudian tinggal klik OK dan otomatis bacaan bagian jalan ini akan terbuka. Kemudian pada menu bookmark itu sendiri, pada kolom list, insert ini berfungsi sebagai penanda tempat yang ingin ditemukan lagi dengan mudah. Dan yang dimaksud di sini adalah penulis ini, pengguna Microsoft Word bisa masukkan bookmark sebanyak yang diinginkan dalam bentuk dokumen Word atau pesan Outlook dan bisa memberi nama unik agar mudah diidentifikasi pada menu bookmark ini. Kemudian
Kemudian yang terakhir ada cross reference. Pada kolom link Microsoft Word ini berfungsi sebagai pembanding kata, sehingga tanpa perlu mengetikkan kata tersebut, kita sudah bisa mengetikkan kata yang kita ingin ucapkan, ataupun dengan kata lain, menggunakan fungsi ini, kita dapat memperbarui dokumen secara otomatis tanpa melalui pengetikan secara manual. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai link Bookmarks, Cross Reference, kemudian kolom illustration pada spot art, chart, dan screenshot pada bagian kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Fatian Azra akan menjelaskan fungsi dari menu pada insert bar, yaitu bookmark, cross-reference, header, footer, page number, dan textbox. Yang pertama yaitu bookmark. Bookmark berfungsi untuk membuat suatu petunjuk pada halaman yang dibuat, atau bisa juga sebagai penyimpanan. Dan ini bisa diberi nama. Bookmark bisa sebagai berdasarkan nama ataupun lokasi. Selanjutnya itu cross-reference. Cross-reference digunakan untuk memperbarui dokumen yang dibuat secara otomatis. Di sini ada beberapa tipe reference. A numbered item, heading, bookmark, footnote, and dot equation. Selanjutnya itu header. Header berfungsi untuk menambahkan objek, baik tulisan maupun gambar, pada atas halaman. Teknologi de l'information et de la communication. Setelah header, selanjutnya itu footer. Footer ini kebalikan dari header, yaitu untuk menambahkan objek di bagian bawah teks. Setelah footer yaitu ada page number. Page number berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman. Bisa di bagian atas halaman, di bagian bawah halaman. Ini ada page margin, yaitu margin setiap halaman. Selanjutnya itu ada text box. Text box berfungsi untuk menyisipkan kotak yang dapat berisi tulisan. Di sini ada beberapa tipe text box. Kita dapat langsung menulis di dalam kotak tersebut. Tab menu Draw atau Drawing merupakan sebuah fitur untuk membuat dokumen bergambar maupun ilustrasi buku. Di bagian tools ini ada Draw dan Eraser. Draw sendiri termasuk dalam grup tools, digunakan untuk membuat gambar secara bebas
Kita bisa membuat garis melengkung, lurus, maupun garis yang lain, sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Mode ini digunakan ketika kita ingin menggambar menggunakan tablet secara langsung lewat jari maupun pen. Tapi di sini lewat fitur laptop kita juga bisa menggambar. Seperti contohnya mencantumkan tanda tangan. Seperti ini. Nah, di sini ada eraser atau penghapus. Eraser pada Group Tools berfungsi untuk menghapus objek gambar yang telah dibuat atau menghapus objek gambar yang tidak diinginkan. Seperti contohnya seperti ini. Lalu lanjut ke bagian pens. Di sini ada pens warna hitam. Untuk kegunaannya sendiri tidak jauh beda dengan draw. Pen merupakan kuas untuk menggambar dengan menggunakan ballpoint, atau mungkin untuk diameter ketebalannya lebih kecil daripada yang draw tadi ya. Seperti contohnya. Lalu untuk pensil sendiri, puas untuk menggambar dengan motif pensil. Berarti contohnya, mencantumkan tanda tangan maupun untuk menggambar sebuah animasi atau sebuah arsiran sebuah gambar, itu bisa menggunakan pens. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di tab menu pens ini terdapat pensil dan pen highlight, berguna untuk menggambar dan di tab sebelahnya terdapat ink to shape. Ink to shape dalam menu convert digunakan untuk mengubah gambar menjadi bentuk dasar. Misalkan kita membuat coretan berupa lingkaran walaupun tidak bulat sempurna. Nanti secara otomatis akan berubah menjadi bulatan yang persis. Begitupun dengan bentuk lain. Sekian dari saya. Tab menu drawing pada Microsoft Word adalah sebuah fitur untuk membuat dokumen bergambar maupun ilustrasi buku. Di dalam menu convert terdapat ink to mark yang berfungsi untuk mengubah coretan menjadi rumus matematika. Contoh, kita membuat sama dengan, maka secara otomatis akan berubah menjadi simbol dari sama dengan tersebut. Yang kedua, drawing canvas, yang digunakan untuk menambahkan kanvas baru ke dalam dokumen Word. Jika ingin membuat ukuran yang bisa disetting dan memiliki batas tepi yang rapi, memerlukan ikon drawing canvas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada Microsoft Word ini berguna untuk menambahkan tema atau gaya pada dokumen yang sedang kita kerjakan agar lebih terlihat menarik dan bergaya. Seperti tema seperti tema yang saat ini. Tema pada dokumen ini, lalu ada tema yang lain, lalu
Nah, tema selanjutnya dan 17 tema lainnya yang sudah ada dalam Microsoft Word. Kemudian set as default berarti menerapkan format dokumen yang sedang kita buat untuk ada dokumen baru yang selanjutnya bisa kita buat. Jadi set as default, misal tema ini semua bisa kita terapkan di dokumen selanjutnya. Jadi kita tidak usah nge-setup lagi untuk dokumen selanjutnya karena sudah di set as default. Begitu. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kolom font pada bagian desain bar. Fungsi dari font ini yaitu mengubah jenis teks atau tipe teks yang akan menjadi dasar dari sebuah dokumen yang akan kita buat. Atau menjadikannya membalikannya ke pengaturan dasar. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, saya memakai font Times New Roman ukuran 11. Ketika saya mengklik pada bagian Office, font ini akan mengubah sendiri menjadi type font yang sudah tertera pada tema font ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian watermark. Watermark ini bertujuan untuk memberikan tanda pada halaman atau dokumen untuk identitas karya agar tidak diplagiasi atau tidak disalahgunakan oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Untuk mengubahnya, kita bisa memilih picture ataupun teks. Di sini saya akan mencontohkannya menggunakan teks. Teks ini tulisannya bisa diubah ke tulisan apapun, seperti saya akan mencontohkannya dengan tulisan letter. Untuk ukuran dan jenis font bisa disesuaikan seperti yang Anda mau. Untuk transparansi, font color, orientation-nya juga bisa disesuaikan. Untuk orientation ini ada dua jenis, horizontal dan diagonal. Saya akan memilih dengan diagonal. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian page border. Untuk page border sendiri berfungsi untuk mengubah dan mengatur border atau garis tepi dari sebuah dokumen yang kita buat. Di dalamnya ini terdapat pilihan yang lengkap mulai dari garis lurus, melengkung, warna, hingga artistik seperti gambar-gambar hewan atau bunga. Di sini saya akan mencontohkannya dengan sebuah garis. Oke. Dan ini adalah final result dari yang saya coba. Selanjutnya, tidak ada lagi. Sekian dari saya. Yang margins, orientasi, size, dan color. Di dalam margins itu terdapat beberapa pilihan. Nah, gunanya margin sendiri yaitu untuk sebagai pembatas luar atau bingkai bagi Microsoft Word sendiri. Seperti contohnya ini sudah ada surat lamaran pekerjaan yang sudah saya tulis. Misalnya ini masih di margins normal, saya akan mengubahnya menjadi moderate, yaitu topnya ada 1
left-nya 0,75, bottom-nya 1, dan right-nya 0,75. Dan menjadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi sesuai gambar, yang normal itu atas dan sampingnya itu sesuai, ukurannya itu sama. Kalau di moderate itu untuk bagian luarnya sini, left sama sini, right-nya, itu lebih kecil daripada bagian atas dan bagian bawah. Dan di margins itu terdapat custom margins. Jadi custom margins itu kita bisa menyesuaikan dengan margins yang kita mau. Misalnya di topnya kita bisa menulis 2, di bottomnya kita bisa menulis 2 juga, dan leftnya kita bisa menulis 1. Bisa dipilih orientasinya melalui margin juga bisa, page-nya juga bisa melalui margin. Untuk penggunaan biasanya yaitu normal, dan previewnya seperti ini. Kalau jika diklik OK akan menjadi seperti ini. Bagian luar atas itu lebih besar daripada yang mode moderate tadi. Saya akan kembalikan ke normal, dan yang selanjutnya yaitu ada orientasi. Orientation atau orientasi itu terdapat portrait dan landscape. Itu ada 2 pilihan di dalam Microsoft Word. Jika kalian ingin mengeprint sesuatu seperti buku atau novel atau majalah seperti itu, bisa dengan mode portrait. Kalau untuk misal buku gambar atau yang lainnya yang ingin kalian landscape-kan, bisa langsung klik di orientation, yaitu bagian landscape. Nah, dan hasilnya seperti ini. Jadi lebih lebar, namun tingginya lebih pendek ya. Nah, setelah itu ada di layout, ada size. Nah, size-nya ini berguna untuk mengukur seberapa kalian ingin mengatur ukuran dari kertasnya yang akan di-print. Nah, untuk biasanya itu untuk LKS atau untuk majalah itu menggunakan A5. Sebentar, saya orientasinya potret dulu. Nah, di size ini ada A5 seperti ini. Nah, jadi lebih panjang kalau A5. Dan juga kalau letter itu biasa normal. Nah, di size ini juga seperti di margin, kita bisa men-set sendiri sesuai dengan ukuran yang kita mau. Di width kita bisa custom jadi misal 10, width-nya 12,
Nah, previewnya seperti ini. First page-nya sama another page-nya kita pilih Pivot Type. Dan kalau di OK akan menjadi seperti ini. Di fix. Oke. Nah, jadi lebih besar. Oke. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu ada kolom. Kolomnya itu kita bisa memilih satu kolom itu tampilannya seperti ini. Untuk misal kalian pengen 2 kolom atau 3 kolom dan seterusnya bisa seperti ini. Ini jika 2 kolom. Ini kolom 1 dan ini kolom 2. Bisa kolom 3 tampilannya seperti ini. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Dan yang ini kolom 3. Yang ini. Dan bisa kalian custom juga di bagian sini. Bisa menambahkan kolomnya. Misal pengen ada 4 kolom, kita bisa tambah 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk pilihan yang lain di Microsoft Word, bagian layout bar ada left dan right. Kalau left itu biasanya yang tulisan kecil itu berada di sebelah kiri dan yang panjang itu berada di sebelah kanan. Kalau sebaliknya right itu ada bagian panjangnya di sebelah kanan. Maaf, bagian panjangnya itu ada di sebelah kiri dan bagian pendeknya itu ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kita kembalikan ke mode 1. Nah, margin-nya saya normalkan dulu. Size-nya letter. Oke. Nah, seperti itu. Cukup sekian, Madam, dari penjelasan page layout dari saya, Aulia Salsabila, yang telah menjelaskan tentang margins, orientasi, size, dan kolom. Terima kasih. Messi buku. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan yang ada di page layout. Nah, di sana sudah tertera ada break, line number, dan hibernation. Menu break ini sangat jarang digunakan, apalagi bagi para pemula yang menggunakan Word. Menu break ini digunakan untuk memisahkan teks yang sudah berakhir pada bab sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan Enter sebanyak-banyaknya untuk memisahkan teks dengan 2 tema yang berbeda. Berikut saya akan mencontohkannya. Nah, misalnya ini di paragraf 1 dengan paragraf 2. Nah, di sini saya akan mengklik break untuk memisahkan 2 tema tersebut. Nah, ini sudah terlihat bahwa 2 tema akan langsung berbeda tanpa harus mengeklik Enter sebanyak mungkin. Oke, selanjutnya yaitu line number. Penggunaan line number berbeda dengan numbering. Line number kita digunakan jika kita sedang mengetik sebuah script atau coding, dan penggunaannya sendiri sama seperti line number pada software coding yang biasa kita lihat. Berikut saya akan mencontohkannya. Line number ini juga bisa disebut dengan memberikan nomor pada setiap baris ya. Kita akan mengekliknya. Nah, ini sudah otomatis, kita tidak perlu menomori satu-satu, ini akan
langsung otomatis jika kita klik line number. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu hyphenation. Hyphenation biasa kita digunakan pada saat menulis sebuah kalimat yang panjang, tapi mengharuskan kita untuk memotongnya karena lembar tulisan kita itu habis. Nah, misalnya itu gini, kita blok dulu sebelum kita menghyphenation. Ini sudah langsung terverifikasi ya teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai layout bar bagian toolbar arrange. Yang pertama yaitu position. Position digunakan untuk memposisikan objek pada bagian tulisan di dalam halaman kerja. Kemudian wrap text berfungsi untuk mengatur objek agar dapat diletakkan di mana saja sesuai kebutuhan. Jika ingin objek tidak menggeser posisi teks, bisa pilih in front of text, atau jika ingin mengubah objek di latar belakang, bisa pilih behind of text. Kemudian bring forward. Bring forward digunakan untuk memindahkan objek yang tertimpa, diubah menjadi di depan. Kemudian send backward, yaitu kebalikannya dari bring forward, yaitu untuk membuat objek bagian depan menjadi tertimpa atau berada di belakang objek. Selanjutnya yaitu selection pen digunakan untuk menampilkan navigasi di bilah kanan layar yang berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan objek yang telah dibuat sesuai kebutuhan. Kemudian arrange untuk memindahkan objek sesuai keinginan, baik di atas, di bawah, di tengah, atau di samping tulisan. Kemudian group digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Dan yang terakhir yaitu rotasi atau rotate, berfungsi untuk memutar posisi objek yang telah dibuat sesuai kebutuhan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tabel menu reference, ada menu citation, dan bibliografi serta caption. Pada menu citation dan bibliografi, tabel ini berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan bibliografi yang terdapat dalam dokumen. Di sini ada insert citation. Insert citation pada menu ini digunakan untuk menyisipkan sumber seperti jenisnya dari mana. Misalnya dari buku, jurnal, atau artikel. Lalu di sini ada manage source. Manage source itu adalah perintah untuk memanajemen sumber referensi yang telah kita buat, termasuk menghapus, mengedit, dan menduplikatnya. Lalu ada style. Style digunakan untuk mengatur gaya penulisan kutipan. Apakah sesuai dengan standar FPA, Harvard, dan lain-lain. Serta bibliografi. Berfungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar, bibliografi, dan referensi. Lalu pada menu caption. Caption berfungsi untuk membuat format judul dan subjudul. Di caption terdapat insert caption yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Lalu ada insert table of figures. Digunakan untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format kepenulisannya. Lalu update table. Update table ini
digunakan untuk memperbarui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat. Lalu ada cross reference, yaitu digunakan untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Yaitu ada dua bagian, envelopes dan label. Pada envelopes digunakan untuk tulisan pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan digunakan untuk mengirim surat. Lalu yang kedua ada label. Untuk membuat format label sesuai dengan bentuk dan ukuran label tertentu yang nantinya akan dicetak di sebuah label atau surat undangan. Lalu ada finish and match. Finish and match ini adalah fitur yang digunakan untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat selesai dikerjakan atau untuk mencetak surat dan label yang sudah dibuat. Terima kasih. Pada menu ini terdapat letters, email message, envelopes, labels, directory, normal Word document, step-by-step mail merge wizard. Menu ini menyediakan beberapa bentuk surat sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti letters, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan, lamaran pekerjaan atau magang yang bentuknya memanjang seperti dokumen biasa. Sementara untuk kebutuhan surat elektronik, kita bisa menggunakan email message. Bentuknya memanjang horizontal. Selanjutnya, select recipients. Ada type new list, use existing list, select from Outlook contact. Untuk menyertakan nama penerima surat, maka kita tekan type new list. Kemudian nama depan, nama belakang, kemudian nama perusahaan, alamat. Jika Anda harus mengirim surat pada beberapa orang atau masa, silakan tekan entry. Selanjutnya tekan OK. Dan yang terakhir, edit recipient list. Pada menu ini kita bisa mengedit penerima surat. Terima kasih. Baik, jadi kegunaannya yaitu untuk memberikan alamat langsung atau menyantumkan alamat, nama, nomor telepon, atau apapun yang ada di dalam data tamu undangan secara langsung. Jadi kita tidak harus membuat satu-satu untuk mengundang para tamu undangan. Jadi bisa langsung. Caranya yaitu seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, itu
menggunakan select recipients. Nah, kita menggunakan use an exceeding list karena saya sudah membuat list-listan atau daftar hadiah. Selanjutnya kita langsung ke insert match field. Saya akan menjelaskan mengenai insert match field terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada nama, alamat, telepon, dan email seperti yang sudah tercantum dalam list atau daftar yang harus tercantumkan di dalam surat tersebut. Nah, kita bisa langsung menggunakan nama. Selanjutnya ada alamat. Selanjutnya ada telepon. Selanjutnya ada email. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita melihat siapa saja yang ada di tamu undangan tadi di dalam editor, melihat di preview result. Nah, terlihat. Kemudian kita bisa geser ke Alex Montanya. Nah, seperti di dalam sheet-nya Alex Montanya, Ibrahim, dan Mark. Kita geser lagi. Nah, untuk penjelasan preview result dan finish akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik. Selanjutnya ada greeting line. Greeting line adalah sapaan mungkin atau nama undangan ya. Nama undangan seperti di sini ada dear. Namun kita tidak akan menggunakan dear. Mungkin kita akan menghilangkannya. Nah, ini dear said to madam. Kita mungkin bisa menggantinya menjadi monsieur, madam, monsieur. Nah, ada di sini. Nah, ini ada nama, alamat, telepon, email, dan greeting line. Kita bisa lihat ketika menekan preview result. Selanjutnya ada address block. Penggunaan address block yaitu seperti name is format. Nah, menggunakan format nama seperti itu ya teman-teman. Namun di sini kita tidak menggunakan format nama. Kemudian ada highlight. Highlight itu kita melihat apa saja sih yang kita edit atau apa saja sih yang dapat diganti di dalam seperti ini di dalam surat ini. Nih, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ada email, dan ada panggilan. Ada penggunaan match field. Nah, untuk match field ini kita itu menggunakan apa ya? Spesies, di mana kita juga tidak perlu menggunakannya sebenarnya. Nah, ini sama saja. Nih, nama, alamat, Oke. Jadi hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan, saya presentasikan mengenai Melix bar di dalam write and insert field. Terima kasih. Pertama, saya akan memilih insert match field dengan first name. Nah, di sini preview result digunakan untuk melihat daftar surat yang telah dibuat. Nah, seperti diklik langsung muncul nama penerima surat tersebut. Yang kedua yaitu find recipient digunakan untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Bisa diketik nama penerima tersebut atau bisa menggunakan tombol navigasi di atasnya. Yang ketiga yaitu ada check for error. Ini digunakan untuk memeriksa adanya kesalahan secara otomatis di dalam surat yang telah dibuat. Diklik OK dan langsung menuju ke home. Bila terdapat teks yang kesalahan, nanti akan muncul secara otomatis. Seperti ini untuk pengecekan grammarnya. Kemudian ada icon browser yang berfungsi untuk membuka tab panel tugas untuk berfungsi untuk bahan referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan terjemahan yang akan muncul di bagian kanan situs tersebut.
Lalu ada thesaurus yang berfungsi dalam menambahkan saran kata yang berbeda tapi artinya sama dengan kata yang ditulis. Lalu ada word count yang berfungsi untuk menambahkan jumlah elemen kata, paragraf, dan garis dalam dokumen Microsoft Word. Dan untuk mengetahui kata baris halaman yang sudah dibuka dalam dokumen Microsoft Word ini, dapat melihat pada bagian bawah jendela di Word. Kemudian pada menu language terdapat icon translate dan language. Translate berfungsi untuk menerjemahkan kata dan paragraf untuk bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus mesin terjemah. Lalu akan muncul di bagian kanan. Kemudian pada icon language berfungsi untuk mengatur bahasa yang diinginkan sekaligus melihat ejaan dalam bahasa. Kemudian pada grup comment terdapat new comment yang berfungsi untuk menambahkan komentar baru yang terpilih. Kata tersebut yang dipilih dapat dikomentari dengan mengetik. Sekian dari saya. Yang pertama, item yang new comment. New comment berfungsi menambahkan komentar baru yang terpilih. Misalkan di sini saya akan mereview tentang tulisan yang benar, yang tulisan Jarnet. Di sini saya misalkan harusnya huruf kecil. Kemudian komen yang selanjutnya kita tambahkan, misalkan di sini kita akan tambahkan new comment. Harusnya huruf besar. Ini sebagai contoh saja ya, bukan tulisannya enggak, tapi ini sebagai untuk menyontohkan. Terus kita ada yang selanjutnya kita tambahkan di sini. Di sini harus huruf besar. Terus kemudian ikon previews adalah untuk navigasi dalam melihat komentar sebelumnya. Misalkan saya contohkan, kita klik. Ya, saya di sini melihat komentar yang nomor 3, kemudian previews, kita berlanjut ke komentar nomor 2, terus previews lagi, kita lanjut ke komentar yang pertama. Terus yang kemudian ikon yang bernama next, berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar berikutnya. Misalkan saya contohkan next, kita akan
menext komentar yang selanjutnya lah intinya. Terus yang selanjutnya adalah track change. Track change di sini berfungsi dalam melacak semua perubahan dalam dokumen. Perubahan tersebut mencakup sisipan atau perubahan format yang terus saya contohkan. Misalkan di sini saya tambahkan track change. Misalnya yang di komen kita hapus sini, terus kemudian kita ketik tulisan yang benar, misalkan harusnya hurufnya kecil, kita ikuti seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah final show markup, berfungsi untuk melihat perubahan dalam log1 pada dokumen. Icon berfungsi untuk melakukan finishing atau perubahan yang dilakukan. Misalkan ya, di sini kan masih terdapat 2 bar. Misalkan saya klik yang final, di sini sudah final, itu enggak ada bar, hanya satu bar. Misalkan saya klik original, yaitu original dari pertama file ini dibuka. Kemudian yang show markup yang ini berfungsi dalam memilih jenis markup yang ditunjukkan dalam dokumen, dalam memanfaatkan ikon untuk menyembunyikan atau menampilkan komentar kembali. Silakan. Di sini saya pengen komentarnya dihilangkan, saya klik aja, udah hilang. Saya klik kembali, komentarnya muncul lagi. Terus yang terakhir adalah reviewing pane, berfungsi dalam memperlihatkan perbaikan dalam jendela terpisah. Di sini reviewing pane terdapat 2, yaitu yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal di sebelah kiri teks, kemudian yang horizontal berada di bawah teks. Saya lebih prefer yang vertikal karena terlihat dengan jelas. Misalkan di sini Janet, terus lebih istilahnya di sini kalau kita menggunakan reviewing pane, intinya lebih simple dalam artian kita tidak harus mengklik satu-satu, tapi di sini sudah jelas loh. Misalkan ini komentar pertama, komentar kedua, dan komentar ketiga, begitu. Terima kasih. Accept. Di sini ada account accept untuk menerima perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Lalu ada reject. Ini icon reject untuk menolak perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Lalu ada previous sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan sebelumnya di dalam dokumen, sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Lalu di sini ada next sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan berikutnya di dalam dokumen, sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Lalu selanjutnya di sampingnya ada icon untuk compare. Submenu ini bisa kita gunakan untuk membandingkan 2 dokumen yang serupa namun mungkin tidak sama dengan lebih mudah. Singkatnya, untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dari dokumen tersebut. Lalu ada protect, sebuah submenu yang bisa kita gunakan untuk melindungi dokumen, mengatur berapa orang atau orang mana yang dapat mengakses dokumen tersebut, mengakses atau mengubah. Lalu ada hide ink. Di sini hide ink, submenu ini adalah untuk menampilkan komentar atau tulisan tangan apapun pada dokumen. Untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar, tulisan tangan ataupun pada dokumen. Lalu yang terakhir ada link notes, merupakan submenu yang bisa kita gunakan untuk memberikan link atau link yang bisa langsung mengakses pada catatan Microsoft Notes. Terima kasih. Jadi
Views itu mempunyai 5 fitur utama. Yang pertama ada read mode, di mana dia mengubah tampilan layar seperti ini. Jadi dia akan menampilkan seluruh teks teman-teman yang sudah teman-teman ketik di Word-nya. Jadi mempermudah teman-teman kalau mungkin teman-teman ingin membaca dengan tampilan lebih besar, agar tahu di mana kesalahannya. Nah, dari sini mungkin kita nggak tahu baliknya kemana, tapi fitur baliknya ada di kanan bawah. Memang sangat kecil. Yaitu di sini ada 3 ini, ada read mode, ada print layout, ada web layout. Di sampingnya fader text zoom level, dan di samping fokus. Nah, untuk kembali ke tampilan semula tinggal pencet print layout. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti semula. Nah, print layout yang seperti yang teman-teman lihat ini adalah print layout di mana teman-teman biasa ngetik ataupun melakukan tugas menulis di sini. Ini adalah print layout, tampilan semula. Lalu ada web layout. Nah, web layout ini gunanya tuh agar dokumen teman-teman tuh terlihat lebih lebar seperti halaman-halaman di web, di internet. Kalau teman-teman terbiasa buka artikel-artikel di internet, mereka biasanya formatnya kurang lebih sama seperti ini. Dan lagi yang tadi seperti saya bilang di kanan bawah. Nah, lalu ada outline. Nah, outline ini gunanya adalah untuk membuat poin-poin. Nah, poin-poin ini biasanya atau kerangka biasanya itu digunakan buat kalau teman-teman ingin menulis sesuatu dan butuh kerangkanya. Jadi misalnya teman-teman pengen menulis cerpen misalnya, cerpen kan dimulai misalnya dari intro misalnya. Dari intro lalu ada klimaksnya, di mana tokohnya udah mulai itu ya, pengenal masalahnya, lalu ada turning point. Nah, kayak gini. Jadi akan memudahkan teman-teman. Lalu ada outline level, bisa diatur semakin tengah, semakin lagi semakin tengah. Ada show dokumen juga, create dan insert. Jadi dia bikin subdokumen ya. Seperti itu, kita close outline. Nah, setelah selesai dengan ini, kita balik lagi ke sini. Kita akan ke draft. Nah, draft ini kalau dilihat dari tampilannya memang kurang lebih sama untuk web layout. Cuman memang dia fungsinya tuh lebih fleksibel seperti itu. Karena dia untuk quick editing. Karena header dan footer itu kadang nggak muncul ya. Jadi mungkin draft ini bisa menjadi salah satu yang membantu teman-teman. Terlebih lagi. Dan di sini ada draftnya ini kita. Dan di sini teman-teman juga masih bisa menyuntingnya dengan metode yang lain-lainnya. Misalnya ke home masih bisa. Kalau read mode kan tadi kan nggak bisa karena itu difokuskan untuk memang membaca. Kita balik lagi, klik print layout lagi. Nah, sudah balik. Nah, kita sekarang ke tab immersive. Nah, di tab immersive ini dari yang saya tahu itu immersive yang menawarkan dua fitur ini, Focus dan Immersive Reader itu baru ada di Microsoft 365. Atau enggak teman-teman yang punya Microsoft 2019 Microsoft Word baru ada fitur ini. 2019 ke atas lah udah ada fitur fokus. Nah, fokus dan immersive reader. Nah, fokusnya itu untuk ini. Jadi dia akan memberikan tampilan yang seperti ini, di mana teman-teman akan berfokus murni pada tulisan teman-teman, dan dia akan mengganti bagian kanan dan kirinya dengan black bar seperti ini. Untuk kembalinya tinggal cek ini lalu di immersive reader. Nah, immersive reader ini juga fitur yang cukup unik menurut saya, di mana Microsoft Word akan membacakan tulisan teman-teman. Contohnya di sini saya punya kalimat bonjour, je m'appelle Febien. Nah, kita langsung coba ya. Bonjour, je m'appelle Fébrion. Nah, itu percobaan singkat ya. Jadi fungsinya ini cukup menarik buat saya karena ini cukup fitur yang sangat-sangat revolusioner juga. Jadi teman-teman bisa tahu di mana kesalahan tulisan teman-teman ya. Gitu. Dan juga teman-teman mungkin bisa belajar juga dari fitur read aloud ini. Nah, untuk syllables dia akan membagi dari kata menjadi subkata seperti ini. Terkata. Ada text spacing, ada line focus juga, warnanya seperti ini, ada 3 lines sampai 5 lines. Page color dia akan mengganti tampilan belakangnya. Saya semua ganti ke warna light orange, bisa seperti ini. Ada column width, jadi kolomnya ini
akan mengatur tulisannya, mau dimulai dari mana, dan mau sebesar apa. Nah, jadi itu saja fitur yang bisa saya jelaskan secara singkat. Oke, yang pertama dari show. Dari show ini terdapat rulers, yaitu adalah penggaris. Nah, gunanya adalah untuk menyelaraskan kalimat yang akan kita buat pada dokumen kita. Contohnya seperti ini. Ini tuh bisa kita atur. Kita bisa atur seperti ini. Kita bisa atur semuanya sesuai apa yang kita inginkan. Kanan kiri paper ini memang sudah dibuat agar tulisan kita ini menjadi lebih rapi. Ini juga kalau tidak ingin ada rules-nya, ini bisa dihilangkan, di hide. Kemudian ada grid lines. Nah, grid line sama seperti fungsinya ini adalah sama seperti rulers, yaitu adalah untuk menyelaraskan. Jadi gunanya adalah untuk memperindah dan merapikan tulisan pada dokumen kita. Jadi seperti ini. Jadi terlihat gitu dari titik-titiknya ini, dari gridnya ini, dari kotak-kotaknya ini terlihat bagian mana yang harus diturunkan lagi. Tapi grid lines ini juga biasa digunakan untuk membuat gambar. Gambar misalkan membuat pola segitiga ataupun yang lainnya. Kemudian di bagian show ini ada navigation pane. Nah, di navigation pane ini terdapat tiga kegunaan. Yang pertama itu adalah browse heading. Ini untuk mencari dokumen kita melalui judul pada dokumen. Kemudian ada browse the page. Kita tinggal gampang, kita nggak usah perlu nge-scroll lagi, tapi tinggal mencet doang atau di search gitu. Kemudian ada yang terakhir itu ada browse the result search. Jadi kita tinggal mencari kata yang ingin kita cari. Jadi nggak perlu lagi yang namanya kita nge-scroll gitu. Jadi navigation pane ini mempermudah kita dalam menjelajahi dokumen kita. Kemudian kita masuk ke bagian zoom. Di bagian zoom seperti biasa ini untuk mengezoom paper atau tulisan. Di sini kita bisa pilih ada 200%, ada 100%. Ini 100% ini adalah paper pada normalnya. Kemudian ada 75%. Ini bisa menjadi dua page, ada 2 halaman. Kita bisa membuat 2 halaman kalau kita menggunakan 75%. Kemudian ada page width, ini juga untuk memperbesar kertas, ini untuk memperbesar teks, ini juga untuk memperkecil dan mini page. Misal, nah, kemudian ada di sini ada 100%. Nah, ini jika kita ngezoom, misalkan kita ngezoom ini 200%. Nah, dari 200% ini ingin kita kecilin lagi, bisa langsung pencet yang 100%. Karena ini adalah normalnya. Kenapa adanya ini adalah untuk mempermudah kita. Kadang kita itu kan kalau menggunakan laptop suka pusing atau suka nyari-nyari, suka nyurang-nyurang gitu matanya. Jadi persenan ini di bagian zoom ini untuk mempermudah kita sih. Jadi kita bisa melihat tulisan kita dengan jelas. Kemudian di bagian zoom ini ada one page, yaitu satu halaman ini, untuk satu halaman. Kemudian ada two page. Nah, ini sama seperti yang tadi di bagian zoom, ini adalah untuk meringkasnya aja, kayak gampangnya aja deh, kita tinggal 2 halaman langsung aja, tinggal pencet ini, jadi nggak usah perlu nyari-nyari di zoom lagi.
terakhir ada page width sama seperti tadi. Jadi ini adalah yang bagian ini adalah ringkasan dari yang ada di unit tersebut. Jadi ini untuk memperjelas kalimat atau tulisan pada dokumen kita. Ya baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk paparan tentang view bar-nya. Window memiliki arti yaitu jendela atau tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Sesuai dengan namanya, tool atau alat yang ada pada grup ini memiliki fungsi untuk mengatur tampilan jendela layar dokumen. Dengan tool atau alat yang ada pada grup ini, kita dapat membuka dua dokumen sekaligus pada satu jendela tampilan layar Microsoft Word. Hal ini dapat berfungsi untuk membandingkan isi dari dua dokumen yang berbeda sehingga kita tidak perlu repot-repot membuka dua dokumen dan mengatur jendela tampilan dari Microsoft Word. Baik, untuk yang pertama di sini ada New Window. New Window di sini memiliki fungsi untuk menambah jendela baru pada Microsoft Word. Yang kedua, di sini ada Arrange All. Arrange All di sini memiliki fungsi untuk menggabungkan jendela yang ada dan membaginya sisi per sisi. Yang ketiga, di sini ada Split. Split di sini memiliki fungsi untuk membagi jendela layar halaman dokumen. Yang keempat, di sini ada View Side by Side. Di sini memiliki fungsi untuk membagi tampilan sisi per sisi. Yang kelima, di sini ada Synchronous Scrolling. Synchronous Scrolling di sini memiliki fungsi untuk menyamakan posisi scroll antara jendela satu dengan jendela yang lain. Yang keenam, di sini ada Reset Window Position. Reset Window Position di sini memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi jendela ke awal. Dan yang terakhir, di sini ada Switch Windows. Switch Windows di sini memiliki fungsi untuk mengganti tampilan jendela. Makro sendiri terdapat pada bagian View pada Microsoft Word yang terletak pada bagian paling kanan, yang berfungsi sebagai otomatisasi perintah yang sering kita lakukan berulang. Contohnya seperti ini. Klik makro, klik record makro. Untuk nama makro diusahakan untuk tidak diberi spasi. Kita klik keyboard. Kita coba untuk mempaste kalimat. Kita coba Ctrl+V. Klik sign, kemudian klik close. Setelah itu kita menuju ke home. Kita tulis kalimat yang akan kita paste. Di sini saya mempunyai kalimat je vais à la plage. Kemudian kita akan mencoba memperbanyak kalimat tersebut secara ringkas menggunakan makro. Setelah menulis kalimat ini, kita stop record pada bagian kiri. Kemudian kita akan mencobanya memperbanyak secara langsung. Dengan enter, kita klik Ctrl+V dan secara mudah kalimat tersebut akan tercopy secara otomatis tanpa kita melakukannya secara manual.